Audio Jungle. Film dilanjutkan. Hari itu liburan musim panas bakalan datang. Yoshiko udah seneng mau liburan, tapi beda dengan Akuru yang mau menghabiskan waktunya dengan belajar. Pagi hari si Yoshiko udah dapet siksaan dari si Akuru yang menerobos masuk ke kamarnya. Di situ dia mengajak adiknya Akuru buat nonton anime. Jarang-jarang si Akuru semangat seperti itu. Tak lama mereka sampai di tempat bioskop. Akuru memperingatkan untuk tidak berisik. Baru mah dimulai, Yoshiko udah barbar. Akuru langsung menutup mulutnya, tapi masih aja kagak bisa diem. Akhirnya dia dieksekusi langsung, ampe gitu. Tapi tak lama adiknya kini yang berisik. Dia kira itu si Yoshiko. Udah mau diajak ribut, dia pun hampir nangis. Yoshiko langsung keluar dari tembelan tersebut dan menyururi kuat macam MC animenya. Cuma di situ MC-nya kalah. Jadinya dia nangis, ditambah si Yoshiko ribut kagak jelas sampai keganggu yang lagi nonton. Akhirnya dia mencari cara buat menghentikannya, yaitu mereka berdua dibuat pingsan lalu dibawa pulang. Ruri kaget bangun-bangun udah ada di rumahnya. Akuru membodohinya kalau tadi nonton itu cuma mimpinya. Setelah itu si Yoshiko dan Sayaka mengajak si Akuru untuk pergi ke pantai karena dia dapat kupon gratis buat 2 hari. Tak lama datang si ketua yang tidak mengizinkan liburan kalau dia kagak diajak. Jadinya dia diajak dah. Si berandalan juga pengen ikut. Tuh orang berdua mah udah macam stalker. Karena diperbolehkan ikut, mereka pergi beli baju renang. Setelah sampai sana, pada heboh pilih-pilih pakaian. Sebenarnya si Akuru kagak mau ikut ke pantai. Lantas pada lemas semua. Dia kagak masalah kalau sama Sayaka dan Yoshiko doang. Cuma kalau sama si ketua dan si berandalan dia gak mau, katanya mereka abnormal. Sayaka langsung membuat pembelaan kalau sebenarnya si Akuru juga abnormal. Apa yang dia lakuin, terus suka main sama si Yoshiko yang kayak gitu, bisa jadi dia ketularan. Nah bisa aja si Sayaka juga ketularan. Akuru kena mental setelah dia diomongin begitu dan jadinya dia mau ikut. Setelah itu besoknya si berandalan dan si ketua terlihat gugup menunggu si Akuru. Tak lama yang muncul malah emaknya si Yoshiko. Dia akan menghalangi siapa aja yang mau menggoda si Akuru. Dia pun mengambil baju renangnya dan dicoret-coret di sana. Tapi Yoshiko malah ikut-ikutan. Si ketua masih bisa pakai baju tambahan. Alhasil dia mau melubanginya. Untungnya sama si berandalan dihalangi. Salahnya dia memanggilnya dengan sebutan tua bangka. Auto marah dan dibanting. Dia udah mau meneruskan melubanginya. Tapi tak lama datang Akuru yang langsung membuat si emak kabur. Karena udah hampir 40 tahun masih ikut campur. Dia pun mengalihkan pandangan lalu kabur. Setelah itu mereka udah sampai pantai, nampak Yoshiko udah barbar aja, motong semangka. Si ketua punya tujuan ke situ cuma mau deket sama si Akuru. Dia mencoba mengajak berenang bareng, cuma dianya kagak mau. Kini dia ketahuan kalau mau deket-deket sama si Akuru dengan menggunakan kepunyaannya. Menurutnya wajar aja, para cowok pasti sedikit melirik ke arahnya. Tapi Akuru mah kagak tertarik. Yoshiko karena merasa tersaingi, jadi dia timbun si ketua pakai pasir. Biar opainya kagak kelihatan menonjol. Tapi begitu aja kagak ngaruh, jadi dia melakukannya ke si Sayaka juga. Tapi dia membuat opai yang panjang, biar si ketua kalah, kan gak jelas ya. Jadinya Yoshiko mengeluarkan jurusnya untuk membuat panjat pinang di sana yang lumayan panjang. Dan berhasil karena ribut mulu si Akuru menonjoknya. Dan di situ dia mau merobohkan panjat pinangnya yang nampak ngilu buat si ketua, tapi tetap aja dirobohin. Di sisi lain emaknya Yoshiko ke situ, cuma si berandalan menghalanginya. Malamnya mereka mandi air panas. Yoshiko mengajak mandi bareng sama Akuru. Dia auto nolak, padahal waktu kecil mereka suka mandi bareng. Dan melihat kepunyaannya itu yang lucu. Si ketua memberitahu kalau sekarang mungkin udah kagak imut lagi. Secara itu mengikuti pertumbuhan orangnya. Bukannya jadi jijik, si Yoshiko makin penasaran. Pengen lihat, tapi sama si ketua ditahan. Terus karena takutnya nanti ketika melihat otaknya bakalan keganggu. Dia mau mengambil resiko. Bagaimanapun nantinya kalaupun dia ditonjok dia siap. Alhasil si ketua juga ikutan dan kena dah.
Si ketua masih dilepaskan karena ada alasannya. Di sisi lain, emaknya Yoshiko berhasil menumbangkan si berandalan. Esoknya si Yoshiko bakalan ke rumah kakeknya 2 hari, yang membuat si Akuru senang tentunya. Tetapi dia menitip anjingnya itu. Mau gak mau dia harus jagain, tapi Akuru menyuruh anjingnya diam di situ. Lantas si Dogi sedih, dia ternyata ngerti apa yang diomongin. Alhasil dia diajak nonton. Nah di situ dia juga mengerti ceritanya, yang membuat si Akuru makin suka sama si Dogi. Tak lama si Yoshiko pulang cepat. Dia melihat si Akuru bermesraan sama si Dogi di situ. Dia gak mungkin begitu, dia tidak tertarik sama anjing. Lantas anjing itu sedih karena kagak tega Akuru mengatakan kalau tadi salah paham. Jadi dia mengepalkan tangan sebagai bukti nanti bakalan main lagi. Setelahnya festival musim panas diadakan. Yoshiko mau ikutan tari obon. Nampak dia juara bertahan, saingannya itu nampak kagak suka sama si Yoshiko. Tapi di situ Yoshiko berusaha baik sama itu orang yang ujung-ujungnya ngeselin juga. Pas dimulai si Yoshiko langsung dihalangi bapak-bapaknya yang tadi. Untungnya dia masih bisa menyelamatkan diri dan langsung aja duel di sana. Yang makin kesini bapak-bapak itu terbawa suasana dan malah jadi kayak satu tim sama si Yoshiko. Singkat cerita liburannya udah selesai. Si Yoshiko ikut belajar lagi sama gurunya. Si ibu semenjak liburan mencoba mengenal cinta. Tapi dia kagak berani ngobrol sama cowok, jadi kayak kagak ada perkembangan. Yoshiko nyuruh belajar sama Akuru. Cuma di situ Akuru menyebut umur 28 tahun itu udah lebih dari mbak-mbak. Jadinya dia kecewa. Kini giliran Yoshiko yang bakalan menenangkannya. Akuru sebenarnya udah nyakitin si ibu. Sore harinya si ibu berpikiran kalau selama ini waktunya cuma dipakai belajar sama kerja doang. Tak lama ada murid yang tahu permasalahan si ibu. Dia Yoshiko yang menjelma jadi laki-laki. Si ibu kagak sengaja jatuh, untungnya sama si Yoshiko ditahan. Di situ dia menasehati si ibu dalam hal percintaan. Si ibu katanya harus lebih berani lagi. Dan Yoshiko mencoba menaikkan kepercayaan dirinya lagi. Sampai akhirnya dia baper dan mau mengkisahnya. Tapi sama si Yoshiko dihalangi. Kini si ibu makin membaik dan Yoshiko-nya pergi. Setelah itu si Yoshiko lagi main-main sama anjingnya bareng si Sayaka. Sayaka aneh kenapa anjingnya kagak dinamain. Orang bodoh macam dia kagak masuk-masuk, orang ngomong apapun. Tak lama datang si Akuru yang nampak ini udah dekat sama si Dogi. Akuru pun menanyakan demikian kenapa anjingnya kagak diberi nama. Yoshiko mulai berpikir. Akhirnya si Akuru ngasih nama Jior. Karena nama itu ke Amerika-Amerikaan, si Yoshiko kagak mau. Lalu terjadi debat di sana yang membuat si Dogi merasa tertekan lalu pergi. Mereka berusaha mengejarnya. Si Dogi sebenarnya sangat susah kalau pilih salah satu. Alhasil si Dogi ditenangin. Setelah itu ada cabe-cabean yang mau pergi main. Di situ si Yoshiko mau ikutan main juga, lantas ketiga orang itu merasa malas bermain bersama Yoshiko. Walaupun sama-sama bodoh juga, si Lonte berusaha buat pergi. Tapi si Yoshiko bandel mengikuti ketiga orang itu. Sampai akhirnya mereka terdiam. Nah, Yoshiko nawarin main petak umpet. Mereka punya rencana buat ngerjain si Yoshiko. Yoshiko menunjukkan cara bersembunyinya. Sampai akhirnya mereka bertiga bebas. Esoknya si Yoshiko kagak masuk, besoknya lagi kagak masuk juga. Sampai hari ketiga baru ketahuan kalau dia lagi main petak umpet. Ketiga orang itu langsung merasa bersalah lalu mencarinya kemana-mana. Tapi kagak ada, pas udah sore kagak sengaja ketahuan. Dia ternyata sembunyi di selokan tanpa merasakan lapar ataupun ngantuk. Jadi dia disuruh pulang dulu. Lalu si Ruri hari itu ulang tahun. Nah, sebagai kakak bukannya mendukung adiknya biar pintar. Dia malah ngasih buku supaya Ruri putus asa dalam pelajaran. Jadinya ngambek dah. Singkat cerita Yoshiko bandel maksa ngajak si cabe-cabean main lagi. Cuma mereka lagi sibuk cetan yang nampak masih pada jomblo semua. Si Yoshiko kepo nanya-nanya percintaan si cabe. Di situ yang pacaran cuma ada satu orang doang. Dia udah 3 bulan pacaran, alhasil si Yoshiko makin kepo dan mau mendengar ceritanya.
Setelah diceritakan, ternyata tuh cewek masih belum melakukan apapun, apalagi pegangan tangan. Bilang suka pun belum pernah. Yoshiko menyuruhnya untuk cepat-cepat bilang cinta karena kasihan cowoknya. Dia udah disuruh di dalam kelas, tapi karena malu jadi dia cari tempat yang sepi. Dan langsung aja dia menelpon pacarnya, lalu bilang cinta. Yoshiko yang mendengar semuanya auto koar-koar ke warga-warga sekolah. Setelah itu Yoshiko bertemu dengan bocil-bocil yang mau belanja buat bekal Dharma Wisata. Mereka udah punya rencana mau beli ini itu. Cuma di situ Yoshiko menyarankan untuk melihat budget dan juga kekuatan makanan tersebut. Karena cuaca dan keadaan bisa aja merusak makanan. Di situ si bocil mulai berpikir. Awal melihat aja ada jajanan 300 yen yang dijejerin di jajanan yang murah-murah. Udah pasti itu pemilik toko berniat morotin mereka. Bocil-bocil disuruh gak boleh beli yang mahal, tapi sama Yoshiko diambil. Namun sayangnya uangnya kurang, jadi disimpan lagi. Si bocil langsung ngambil yang agak awet dan kuat. Tapi bocil cewek ngambil poki tersebut. Pikiran Yoshiko auto liar. Kalau si bocil ngambil itu nantinya bisa ditukar. Karena makanan tersebut pasti mewah kelihatannya. Cuma si cewek bukan buat Dharma Wisata, tapi buat dimakan di situ. Lalu dibagi-bagilah sama mereka. Singkat cerita terlihat si ketua lagi lihat si Akuru seperti biasa sambil memikirkan yang kagak-kagak. Di situ si Sayaka membuyarkan pikiran tersebut dan membawanya ke atap. Dia ngomong kalau si ketua suka sama si Akuru. Itu udah terlihat dari dia yang suka mantau terus. Sayaka menyuruhnya untuk menunjukkan sikap rajin dan lain-lain. Dia penasaran pandangan seperti apa yang Akuru lihat dari si ketua itu. Yang ternyata dia disebut penjahat kelamin kakap. Yang sudah terbukti dia ngintip dan juga masuk kamar laki-laki. Di situ dia kena mental dengan omongannya Sayaka. Pas Sayaka bilang kalau itu bohongan, si ketua jadi semangat lagi. Aduh, parah. Setelah itu Sayaka dan Yoshiko main-main sama anjingnya lagi. Si Sayaka pun sebenarnya punya, cuma kagak bisa dinaiki. Anehnya Yoshiko punya anjing harus bisa dinaiki. Pas sampai di rumahnya Sayaka, nampak anjingnya lucu banget dan kecil. Di situ si Putih merasa malu ketika berhadapan dengan si Coklat. Tapi Yoshiko memiliki pandangan lain kalau mereka ngajak gelut. Padahal itu proses PDKT-an. Si Coklat dikasih tulang, dia nolak karena kagak lapar. Yoshiko makin kegirangan, tapi tak lama si Coklat menjilati kaki si Putih yang membuatnya langsung pingsan. Lantas Yoshiko nganggap kalau anjing milik Sayaka overpower. Lalu Yoshiko dan anjingnya pergi. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabatane, bye-bye.